Sebenarnya analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan dari responden Anda. Jadi responden Anda itu meliputi siapa saja dengan rentang usia berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian dia tinggal di mana dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara mengenai analisis deskriptif, maka tidak ada salahnya juga kita melakukan cek dan dicek lagi dengan apa yang sudah kita tulis di bab 3. Supaya apa? Konsisten. Nah, hati-hati. Seringkali mahasiswa itu tidak konsisten ketika dia mengerjakan bab 4. Padahal bab 4 itu dasarnya sebenarnya adalah apa yang sudah Anda kerjakan di bab 3 dan juga di tahapan pengumpulan serta pengolahan datanya. Kemudian untuk selanjutnya ada lokasi perusahaan, ini di Wonogiri. Nah, seringkali ada beberapa mahasiswa itu melakukan kesalahan dalam hal apa? Penulisan jumlah lokasi perusahaan atau usia, jenis kelamin. Hal-hal yang terkait dengan frekuensi seperti ini harusnya sesuai totalnya dengan jumlah responden yang Anda teliti. Kalau di penelitiannya Mbak Eka ini jumlah respondennya ada berapa? 105 yang bisa digunakan. Berarti total jenis kelamin, usia, dan lokasi perusahaan ini harusnya juga masing-masing sebesar 105 responden. Hati-hati karena ada beberapa mahasiswa itu sempat melakukan kesalahan dalam penulisan frekuensi seperti ini. Sebabnya apa Pak? Mungkin karena yang bersangkutan itu kurang teliti memindahkan data yang sudah dia olah di bagian lampiran di hasil analisis statistiknya, kemudian dia kopas di sini dan ternyata terdapat kesalahan. Makanya perlu cek dan dicek lagi. Kadang ada juga Mas dan Mbak, ketika kesalahan itu terjadi pada persentasenya. Kalau kita bicara kondisi normal, harusnya jumlah persentasenya itu adalah sebesar 100% kan untuk masing-masing aspek karakteristik ini. Baik laki-laki dan perempuan di jumlah harusnya 100%. Kemudian usia juga harusnya persentasenya 100, lokasi juga 100. Namun kadang ada juga yang mencapai 99, sekian persen. Nah, itu masih diperbolehkan karena itu masalahnya kan terkait dengan pembulatannya juga. Jadi tidak masalah. Tapi kadang saya juga pernah menemui ketika mahasiswa itu salah dalam menuliskan persentasenya. Jadi totalnya itu tidak bulat 100% atau mendekati 100%. Jadi hati-hati, itu juga mungkin salah satu jenis tipe yang perlu Anda hindari. Kemudian terkait dengan aspek apa ini tadi, distribusi karakteristik responden ya. Kadang dosen penguji atau pembimbing itu juga menanyakan kepada Anda terkait dengan informasi-informasi detail seperti ini. Misalnya, Mas, Mbak, Anda tahu nggak perbedaan customer care dengan helper? Nah, nggak tahu Pak, loh kok bisa? Padahal kan Anda di sini menulis jabatan yang sudah Anda peroleh itu untuk respondennya adalah customer care sebesar 1 buah, kemudian helper ada 1 buah. Nah, ini Anda harus menyiapkan jawabannya supaya apa? Untuk menunjukkan kalau Anda itu benar-benar menguasai apa yang sudah Anda tuliskan. Karena nantinya semua yang Anda tulis di sini itu nanti akan dipertanggungjawabkan ketika di sidang skripsi maupun pada waktu ujian seminar hasil. Nah, apa perbedaan dari customer care atau helper? Kalau Anda sudah menuliskan ini, harusnya Anda bisa mendefinisikan apa perbedaan di antara keduanya. Jadi hati-hati. Kemudian lama bekerja. Nah, hati-hati dengan rentang karakteristik yang ambigu, jangan sampai membingungkan responden. Maksudnya gimana Pak? Seperti ini. Misalkan Anda menulis atau memberikan kategori lama bekerja itu menjadi 4 kategori. 3 bulan sampai dengan 3 tahun. 3 tahun sampai dengan 6 tahun, 6 tahun sampai dengan 9 tahun, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, ketika ada responden yang lama bekerjanya itu tepat 3 tahun, dia ikut kategori yang mana? Nah, bingung kan? Dia harus diikutkan di 3 bulan sampai 3 tahun atau 3 tahun sampai 6 tahun, karena sama-sama 3 tahun. Nah, hati-hati. Namun di skripsinya Mbak Eka ini, contoh yang diberikan adalah contoh yang sudah tepat. Kenapa? Di sini tertulis 3 bulan sampai dengan kurang dari 3 tahun. Kemudian 3 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun. 6 tahun sampai dengan dan seterusnya. Nah, berarti kan di sini sudah tepat. Artinya untuk kriteria yang 3 tahun pas, itu berarti dia akan masuk ke sini. 3 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun. Untuk mereka yang 6 tahun pas, itu berarti masuk ke sini. 6 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun. Nah, itu contohnya untuk hal yang perlu Anda cermati terkait dengan distribusi karakteristik responden. Berikutnya, kadang mahasiswa itu juga melakukan kesalahan ketika dia menuliskan penomoran tabelnya.
Misalkan di sini tertulis tabel 4.2 distribusi karakteristik responden. Kemudian di bawahnya ini keterangan terkait dengan distribusi karakteristik responden tersebut. Nah, di sini tertulis berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 73,3%. Coba kita cek tabel 4.2 benar ya, berarti distribusi karakteristik responden jumlah laki-laki 28, perempuan 77, sehingga persentase mayoritasnya 73,3%. Kita bandingkan dengan apa yang sudah tertulis di bagian deskripsi ini. 73,3% untuk jenis kelamin perempuan terletak pada tabel 4.2. Nah, berarti sudah tepat ya. Karena apa? Hal ini perlu saya paparkan. Kadang ada mahasiswa yang salah menuliskan judul tabel atau penomoran tabelnya. Misalkan di sini 4.2, padahal di sini mungkin nama tabelnya adalah 4.1 atau 4.3 gitu. Nah, itu menjadikan kesalahan sepele tapi cukup mengganggu bagi Bapak Ibu dosen yang mengoreksi. Jadi ini menunjukkan kalau Anda kurang teliti dalam mengerjakan skripsi. Nah, hati-hati. Kadang ada juga jenis kelamin perempuan 73,3%. Di cross check juga itu sama Bapak Ibu dosen pembimbing atau penguji. Dia akan melihat dari nilai tabel di distribusi karakteristik responden yang sudah Anda tulis ini. Apakah benar perempuannya 73,3%? Oh, betul. Kadang ada juga dosen yang lebih teliti lagi. Dia akan mengecek kelampiran di statistik Anda. Dia lihat apakah angkanya itu benar-benar 73,3% untuk responden perempuan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, itu perlu Anda jadikan catatan khusus ketika nanti mulai mengerjakan bab 4, khususnya terkait dengan distribusi karakteristik respondennya.